Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Wasiyatul Mustafa saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, dan yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi hajat kita sedaya digampilaken kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 20 baris ingkang nomor 5 saking inggil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali, la tafrah, ojo bunga sira. Innallaha setuhune Gusti Allah, iku la yuhibbu, ora demen sapa Gusti Allah, al-farihina ing wong kang bungah-bungah kabeh. Wa alaika lan netepono sira bil huzni kelawan susah. Fa innallaha mongko setune Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah kulla hazinin ing saben-saben wong kang susah. Iki nasihat Kanjeng Nabi dateng Ali, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wa alaika bil huzni fa innallaha yuhibbu kulla hazinin. Wahai Ali, janganlah kamu berbangga-bangga, bersenang-senang. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak senang kepada orang-orang yang senang-senang. Wa alaika, dan tetaplah kamu dalam kondisi bil huzni, dengan kondisi susah. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah iku yuhibbul kulla hazinin, cinta, mencintai setiap orang yang susah. Hadirin, apakah setiap senang itu tidak boleh oleh Allah? Setiap senang, gembira itu apa memang tidak boleh? Boleh. Nah ini, la tafrah, janganlah senang. Innallaha la yuhibbul farihin, berarti ini sampean guyu-guyu gak dicintai Gusti Allah. Wa alaika bil huzni, berarti kamu nek iso iku bendina ku murung, susah, sedih. Sebab apa? Allah senang kesedihan, ngoten ta. Ini mulane ngaji kita. Apa sih yang dimaksud dengan ini semua? Hadirin, kalau kita carikan padanannya di Al-Quran itu ada kata-kata yang, ada ayat yang mengatakan fal yadhaku qalilan wal yabku katsira. Maka fal yadhaku qalila, dohikan itu napa artinya
seneng. Sedikit-sedikitlah kamu seneng gitu ya. Wal yabku katsira, dan nangis-nangislah kamu yang banyak. Tertawalah kamu yang sedikit, tapi perbanyaklah menangis. Nah, itu ada ayat itu. Sama dengan ini. Tapi kalau setelah kita lihat ternyata itu berkenaan dengan orang munafik, ya, orang munafik yang tidak mau diajak Nabi berperang. Ya. Maka bagi mereka itu senang saat itu, saat dia bebas dari berperang itu, bebas dari berperang itu. Tapi wal yabku katsira, maka kamu akan menangis sepanjang hayat nanti di akhirat, sebab kamu tidak punya kesempatan untuk mendapatkan anugerah yang lebih baik. Itu kalau ditelusuri dari Al-Quran. Kemudian saya coba tadi itu melihat ada berapa kata dalam Al-Quran itu yang semisal dengan itu. Ada kata farihina di dalam Al-Quran itu, kata farihina itu ada 2 ayat. Senang, bunga itu. Yang pertama di surat Al-Qasas itu ayat 76, Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ini surat Al-Qasas ayat 76. Innallaha la yuhibbul farihin, sama dengan ini. Innallaha la yuhibbul farihin. Qarun itu hidup di masanya Nabi Musa. Qarun itu hidup di masanya Nabi Musa. Beliau itu diberikan, ojo beliau lah, dia saja, kapian ya. Dia itu diberikan kelebihan oleh Allah berupa harta kekayaan yang melimpah. Sampai-sampai kunci-kuncinya itu dikumpulkan dalam kotak-kotak yang jika diangkat itu menjadikan orang bila usbah kesulitan, berat ya untuk mengangkatnya. Kemudian ketika dia gara-gara kekayaan itulah maka dia membanggakan kekayaannya itu. Sehingga ketika dia berjalan-jalan di kaumnya itu mengatakan, mengingatkan kepada dia, idz qala lahu qaumuhu innallaha la tafrah, janganlah membanggakan kekayaanmu itu, innallaha la yuhibbul farihin. Bangga, senang yang mengakibatkan kita ini lupa diri, itu yang tidak dibolehkan. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 170 itu, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Jangan dikira orang yang meninggal di jalan Allah, berperang di jalan Allah itu meninggal. Tetapi mereka itu masih hidup dan mendapatkan rizki yang melimpah di alam kuburnya. Farihina bima atahumullah, mereka bersenang, bersukaria dengan fadl-fadl, keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah di alam kuburnya itu. Bahkan dia lebih senang meninggal ini daripada orang yang belum meninggal saat ini, yang mereka belum meninggal saat perang itu. Berarti boleh kita bersenang-senang, tetapi yang penting yang harus digarisbawahi adalah senang yang mengakibatkan orang itu lupa kepada Allah, itu yang tidak dibolehkan.
Senang yang mengakibatkan orang itu lebih dekat kepada Allah, itu malah itu yang diharapkan. Panjenengan nate ibadah niku saking khusyuke iku mengakibatkan panjenengan pingin nate salat mari salat assalamualaikum salam. Ih tenang enak, pingin salat maneh nate mboten. Derek. Oh nate cobi dilanjutno sampai pirang rakaat. Nate ngoten ya. Alhamdulillah. Lah itu masa enggak boleh begitu? Kan boleh. Solawatan, seneng solawatanmu sampai nangis. Seneng. Seneng yang seperti itu yang boleh. Seneng yang menjadikan kita itu ingat kepada Allah itu boleh. Tetapi seneng yang membuat kita itu membanggakan diri dan kemudian melupakan Allah itu yang tidak boleh. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Tapi Bapak Ibu memang bawaan orang senang itu niku kira-kira tambah ide nang Gusti Allah napa mboten? Bawaane wong seneng. Akeh duwite, terus ya napa? Akeh duwite, terus napa malih? Anake sukses kabeh, terus opo ae keturutan kabeh, kira awake sehat. Ayo, kira-kira panjenengan luwih ide karo Gusti Allah apa mboten? Itu ada potensi gitu saja, enggak bisa dipukul rata, yo mesti nanti akan jadi lupa kepada Allah, enggak juga. Tapi ada potensi gitu, ada potensi melupakan. Nah, ini salah satu sakit itu adalah kenikmatan. Ketika orang tidak punya sakit, itu juga membahayakan. Contohnya sih Fir'aun itu, akhirnya dia mengikrarkan diri sebagai Tuhan. Orang itu kadung terpenuhi semuanya, tidak pernah susah. Itu nantinya seperti itu kalau memang tidak didasari dengan keimanan dan pengetahuan tentang dunia itu. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan senang-senang yang membuat kita ini lupa kepada Allah. Tapi kalau kesenangan kita itu bikin kita ini semakin senang kepada Allah, itu yang diharapkan. Panjenengan ngerti enten tarian Jalaluddin Rumi niku, sing muter nari sufi, tarian sufi muter. Panjenengan kira-kira nek nyoba ngoten geblak napa mboten? Ojo maneh ping pira. Iku ping suwe lho, Mbak, Bu, setengah jam sok ngene. Enten santri Amanatul Ummah muter ya Allah. Ditakoki ternyata sampean bingung. Mboten. Enggak. Itu Jalaluddin Rumi ketika beliau itu wusul kepada Allah, saking enaknya zikir, terus kemudian dia itu ya muter karepe dhewe iku jenenge, muter. Artine napa niku? Beliau itu asik gitu, senang muter. Wonten sing tiyang pingin wusul niku sampai napa niki la ilaha illallah macam-macam ya. Itu orang-orang yang mencari pendekatan untuk senang kepada Allah. Senang kepada. Lho Pak, Nabi gak tahu ngono lho Pak. Nabi musuh sampai muter-muter. Ya Allah, muter. Itu kan nabi niku beda dengan kita. Ya, nabi tanpa itu sudah langsung dekat dengan Allah ya. Kita ini orang yang paling banyak dosa ini ya. Ya apa carane supaya ide nang Gusti Allah ya semacam-macam ngono mau. Yang penting itu hasil akhir itu adalah dekat kepada Allah, itu boleh. Itu boleh. Asal memang Nabi tidak pernah melarang. Wong Islam ojo muter-muter nek zikir nang Gusti Allah. Lah iku wis pasti gak oleh. Tapi apakah pernah Nabi itu melarang muter-muter pada waktu? Ya ndak. Apakah pernah Nabi melarang ojo sampai la ilaha illallah sampai nangekno wong tangi? Ndak ada. Kalau ndak berarti kalau tidak sampai dilarang oleh Allah, maka ya mubah.
Tuh. Kemudian berikutnya wa 'alaika bil huzni. Huzni itu susah. Ya, susah. Antonim saking sinonim saking susah niku nggih nangis, ya, nangis ya. Antonime saking farihin gembira itu adalah ya bekun. Ya bekun niku nangis. Kula nggih madosi. Ya bekun. Ya bekun itu kalau dicari di dalam Al-Qur'an itu saya menemukan dua. Di surat Yusuf ayat 16 dan surat Al-Isra ayat 109. Waja'u abahum isya'ay yabkun. Waja'u abahum isya'ay yabkun. Jadi ini menceritakan tentang Yusuf. Yusuf yang dibawa oleh saudara-saudaranya ke hutan, kemudian dimasukkan ke sumur. Ketika dimasukkan ke sumur, mereka itu kembali ke rumah, datang kepada orang tuanya dengan menangis-nangis. Ya bukun, menangis-nangis. Menangis, menyampaikan kepada orang tuanya, ayah, tadi ketika kita bermain, Yusuf ini kita tinggalkan di pojok hutan itu, tapi kemudian ternyata Yusuf itu dimakan harimau. Nah, ini berkasnya bajunya sobek-sobek ini dengan nangis-nangis, ya. Nangis bujui, ya. Nangis bujui. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Ya. Nangis yang bujui. Tetapi nangis berikutnya di Al-Isra wa yakhirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ini kalau kita baca ayat sebelumnya itu Rasulullah itu diminta oleh Allah, Rasul, Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu agar mereka beriman kepadaku. Walaupun mereka tidak beriman pun tidak berimbas kepada diriku. Tetapi kalau mereka beriman itu lebih baik. Dan mereka kalau beriman dengan keimanannya itu wa yakhirnuna lil azqani wa yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dengan mereka beriman itu saking imannya itu mereka menyungkurkan wajahnya dan menangis dan menambah. Dengan tangisan-tangisannya itu menambah. Menambah apa? Menambah khusyuknya dia dalam sholat, dalam ibadah kepada Allah. Nangis yang bikin kita khusyuk itu boleh. Nah, ini yang disampaikan di dalam surat Al-Isra. Tapi kalau yang nangis itu adalah kepura-puraan, itu tidak boleh. Kalau kita hubungkan dengan ini, wa 'alaika bil huzni. Bersusah-susahlah, fa innallaha yuhibbu kulla hazinin. Sebab Allah itu mencintai orang yang susah. Susah yang bagaimana yang dibolehkan Allah, susah yang bagaimana yang dicintai oleh Allah, susah yang membuat kita ini semakin dekat kepada Allah. Susah, ya Allah, kira-kira ibadahku ini diterima apa enggak? Kira-kira ibadahku ini diterima apa enggak? Susah karena satu dosa. Ada itu sahabat Nabi itu, ya, hanya tersentuh dengan salah satu ayat Al-Quran saja, tersentuh dalam salah satu ayat Al-Quran saja, mereka itu langsung pingsan. Mereka itu langsung pingsan. Suatu ketika, saya pernah cerita di sini, Nabi itu bikin geger jamaah masjidnya. Tiba-tiba Nabi itu langsung nangis jadi nangis pol-polan. Ya apa mamane panjenengan ngerti kula pas enak ngaji langsung nangis. Sing gak tahu panjenengan ningali nek Pak Ma'ruf iku nangis sampai menggetarkan masjid. Wah, nangis menggetarkan. Nangis nemen. Kenapa Nabi sampai nangis begitu? Sampai-sampai jamaah masjidnya itu ikut nangis semua. Sampai ikut nangis semua. Kenapa kok mereka ikut nangis semua itu? Tidak ada yang berani tanya, wong enak nangis. Nabi, nopo panjenengan kok nangis? Gak sopan, enak nangis gak ya ditakoni. Ya. Akhirnya sahabat itu berinisiatif mendatangi putri kesayangannya yaitu Fatimah. Fatimah, nyuwun tulung Fatimah. Kula nek tangger langsung nang Kanjeng Nabi niku kula sungkan, gak enak wong nangis-nangis kok ditakoki. Panjenengan kan putri kesayangane, panjenengan sing paling ide kalian Nabi.
Tolong po panjenengan tanyai, sebab apa Nabi kok nangis seperti itu? Panjenengan takoi. Kita tidak berani tanya. Kita semua di jamaah masjid itu nangis semua gara-gara gak mentolo ndelok nangisnya Nabi. Nah, akhirnya Fatimah datang ke masjid itu. Tanya kepada Nabi, terus pundi panjenengan kok tiba-tiba menangis sampai para sahabat ikut nangis dan tidak berani tanya pada panjenengan sebab apa nangis panjenengan itu. Ternyata Nabi menyampaikan, bagaimana aku tidak menangis ketika aku mendapatkan ada ayat Al-Quran, inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Inna jahannam, maksudnya jahannam itu la maw'iduhum, yakti bakal menjadi tempat kembalinya. La maw'iduhum ajma'in. Inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Jadi gara-gara ayat itu Nabi Muhammad nangis. Merasa apa? Merasa terancam bahwasannya kita ini adalah calon-calon penghuni jahannam. Inna jahannam la maw'iduhum ajmain. Inna jahannam la maw'iduhum. Ngeten iki kadang-kadang putus koyo ngimami mau. Jadi padahal Nabi itu kekasihnya Allah yang pasti masuk surganya. Ketika mendapatkan ayat begini ini, nangis jadi-jadinya. Daniyo wong siwalan kerto, sing gak ono garansi mlebu swarga. Panjenengan enten sapa sing garansi panjenengan mlebu swarga? Enten apa mboten? Mboten enten. Lho gak ngerti panjenengan. Panjenengan iki digaransi mlebu swarga. Nggih napa mboten? Sinten sing garansi? Nabi Muhammad panjenengan. Digaransi Nabi Muhammad panjenengan. Ojo kuwatir, ojo kuwatir. Bu Alfi, panjenengan di garansi Nabi Muhammad masuk surga. Ya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, semua umatku itu masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Ya, tidak mau. Mosok bendino nang masjid gak gelem nang swarga. Enten ah, bendino nang masjid sampean kok gak tahu, oh sampean kok sopo nang masjid ini. Sampean iki seneng nang swarga ta? Aku sak bener gak seneng nang swarga. Ono ta? Mlebu Guinness Book the Record. Kita semuanya dijamin oleh Rasulullah. Kemudian ditanya Nabi, siapa sih gak gelem iku Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Orang yang tidak mau mengikuti Nabi, ya orang yang aba, orang yang tidak mau masuk surga. Lah, Nabi itu begitu. Tangisan-tangisan yang seperti ini, tangisan-tangisan yang seperti ini, susah-susah yang seperti ini disayang oleh Allah. Tangisan panjenengan di malam hari saat semua orang pada tidur, panjenengan bangun, panjenengan sholat, itu yang menjadi saksi luar biasa. Tangisan panjenengan di malam hari atas dosa-dosa yang panjenengan lakukan, itu yang akan memadamkan api neraka yang akan membakar kita. Itu yang akan menjadi saksi. Nanti panjenengan itu akan terselamatkan dari siksaan api neraka. Susah-susah yang seperti ini sangat dicintai oleh Allah. Tapi kalau susah, memang gawane wong susah itu biasanya ngambul. Nggih napa mboten? Susah, nek wong susah coba susah. Sedina gak oleh pelanggan, ana omah wis dinteni bojo, ana sing nagih utang, terus napa niki penggawean gak jelas, katene mulih gak wani engko mbarai disemprot. Kira-kira sampean katene mulih ya apa rasane? Susah terus mari ngono ya apa? Kadang-kadang ngambul-ngambul. Susah sebab orang sakit, nemon kari-kari ya apa? Ngambul kadang-kadang. Ngambule nang sapa? Gusti Allah kadang. Ngambule iku ya nek ngambule iku ya Allah kula trima, kula ridho, kula apapun ya yang menjadikan kita dekat kepada Allah ndak apa-apa. Tapi kadang-kadang ngambule iku kadang-kadang menghilangkan rasa syukur kita kepada Allah. Itu yang ndak boleh. Ya. Itu yang ndak boleh. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah,
Farihin, senang, susah, itu semuanya pada hakikatnya sama. Boleh dan juga tidak boleh. Asal dua perkara itu akan mengakibatkan kita semakin dekat kepada Allah, itu yang dicintai Allah. Senang kita yang mengakibatkan kita semakin dekat kepada Allah, semakin senang kepada Allah, maka senang yang demikian ini dicintai Allah. Tapi susah kita yang mengakibatkan susah itu menyalah-nyalakan Allah. Mungkin karena kita ini sakit sehingga waras-waras akhirnya nyalakan Allah. Rizki yang dicari-cari tidak datang-datang, dicari sampai habis-habisan gak oleh duit sama sekali. Kemudian nyalah-nyalakan Allah, itu yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau susah yang mengakibatkan kita semakin dekat kepada Allah, kita semakin menambah semangat kita untuk beribadah, itu yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbu kulla hazinin. Nah, ini nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali. Itu satu nasihat saja.